Halo semuanya, halo untuk semua dari kamu, semua yang aneh. Ya, saya panggil kamu semua yang aneh, tapi kamu mencoba untuk menjadi normal. Apakah kamu cukup untuk menjadi normal? Selamat datang ke topik, apakah kamu mencoba untuk menyembunyikan perbedaan kamu? Yang saya maksud adalah kamu. Apakah menyenangkan untuk menyembunyikan kamu, perbedaan kamu? Mari kita bicara tentang hal itu. Jadi, banyak sekali dari kita, ki- tapi saya percaya semuanya, kita sebenarnya sangat-sangat berbeda. Tetapi, dunia ini ada gimana terprogram dan memberitahu pada kita atau ditanamkan kepada kita untuk kita percaya bahwa perbedaan kita adalah kesalahan kita. Dan kapanpun ketika terlihat berbeda, walaupun kamu lihat ya iya saya merasa senang, tapi orang mulai start menjudge kamu, orang membuat kamu salah dan kamu atau kamu menerima banyak sekali perhatian dan banyak sekali dari kita, banyak sekali dari orang, ini akan menjadi isu juga karena ketika banyak sekali orang melihat kamu, yang berikutnya adalah orang menjudge kamu atau mungkin banyak sekali orang akan kagum kepada kamu. Kadang-kadang untuk banyak sekali dari kita, kamu merasa, tapi saya nggak ingin orang menjudge saya. Ya, tapi kamu tidak ingin menerima judgment. Dan itu satu hal, saya mengerti itu. Dan banyak sekali orang itu juga kamu tidak ingin dan kamu tidak ingin menerima contoh orang kagum sama kamu atau kamu nggak ingin orang suka dengan kamu, nafsu dengan kamu. Apa yang kamu tidak bersedia untuk menerima, tentu saja kamu harus menyembunyikan kamu untuk tidak menerima. Kamu mencoba untuk sangat keras untuk menyembunyikan perbedaan kamu untuk berpenampilan normal, berharap ketika kamu dilihat normal, jadi orang stop menjudge kamu, mereka bisa menerima kamu, dan mereka nggak pernah akan, mereka bahkan nggak bisa menerima diri mereka sendiri. Jadi seberapa banyak dari kamu, kamu ingin orang menerima kamu, tetapi mereka bahkan tidak bisa menerima diri mereka sendiri. Banyak sekali kegilaan itu. Seseorang mengatakan, bisa bicara tentang receiving, Ryan. Receiving adalah topik yang sangat besar, dan saya nggak tahu. Walaupun kamu memberi saya 10 hari, saya bisa bicara tentang hal itu, tapi saya habiskan dulu apa yang saya mau bicarakan sekarang. Dan jadi kita selalu tidak mudah untuk kita untuk hanya menjadi diri kita. Jadi apa yang saya akan segera lakukan, saya akan ke Jakarta bulan depan, saya akan melakukan 2 hari X-Men Class, Advance X-Men Class, live dan online. Bisa live di Jakarta ataupun juga online. Dan di dalam Agustus saya akan melakukan di India, Indonesia, dan India. Seperti menyenangkan. Satu hal yang sama, 2 hari expand class, live dan online. Tapi tentu saja, walaupun mereka expand class, keduanya, tapi tetap sangat berbeda. Sangat sulit untuk dibandingkan antara dua kelas itu. Tapi apa ini expand class tentang? Saya percaya banyak sekali dari kita, jika kita menonton film X-Men, beberapa tahun yang lalu sampai beberapa tahun yang lalu sampai setiap tahun kita punya X-Men film di bioskop dan orang menyukai itu di setiap X-Men filmnya itu walaupun karakter yang berbeda, mutan yang berbeda, mereka punya superpower yang berbeda tapi kurang lebih ceritanya adalah berdasarkan dari struktur yang hampir kurang lebih sama. Yang normalnya adalah start dari seseorang yang menemukan dia atau memiliki kapasitas yang berbeda dan kemudian mutan ini memiliki kapasitas ini merasa buruk. Kenapa ya? Saya sangat berbeda. Kenapa saya memiliki hal seperti ini? Dan kemudian orang-orang di sekitar yang mutan menjudge orang yang mutan, oh ya kamu aneh, kamu harus malu tentang diri kamu sendiri karena keanehan kamu. Jadi kamu menjudge kamu, semua orang menjudge kamu, dan sekarang kamu merasa salah dan kamu ingin menyembunyikan diri kamu. Kelihatannya familiar kan? Dan kemudian story-nya melanjutkan dan kemudian mutan ini pergi ke X-Men Universitas. Saya pikir di sini adalah Access Consciousness X-Men University. Jadi jika kamu melakukan access class, kamu tahu itu. Kamu selalu merasa kayak ada yang salah, ada yang aneh, kamu merasa kamu nggak cocok di mana aja. Jadi seberapa banyak dari kamu yang kamu merasa, kenapa saya datang dari mana ya? Kenapa ya saya berbeda ya? Walaupun di keluarga yang sama, kamu merasa saya sangat berbeda dari orang yang lain.
Yang dimana kamu suka, mereka nggak suka. Mereka yang suka, buat kamu terlalu membosankan. Tapi hal yang dimana kamu tidak mengenalin bahwa kamu hanya berbeda, kamu selalu mencoba untuk membuat kamu untuk bisa cocok, dan kadang-kadang kamu harus mengubah kamu, dan ketika mengubah kamu untuk menjadi lebih hebat, kamu mengubah kamu untuk supaya kamu bisa cocok dengan mereka. Dan ketika kamu melakukan itu, kamu nggak bisa bahagia, mereka tetap menjudge kamu, dan kamu merasa makin tambah buruk. Dan setelah saya mencoba untuk mengubah saya, dan kemudian saya ingin disukai oleh kamu, bahkan saya nggak kenalin saya lagi siapa. Jadi, apakah itu terdengarnya familiar? Mungkin kita bisa ubah malam ini. Dan kembali lagi ke film X-Men dan Mutant setelah mereka pergi ke X-Men University, mereka menyadarin, oh, ada banyak sekali mutan, ada banyak sekali orang yang memiliki kapasitas yang berbeda. Mungkin mereka berbeda, mereka superpower, mereka bisa melakukan hal yang berbeda, tetapi semua ketika banyak sekali dijudge dan mereka percaya bahwa mereka itu salah, mereka aneh, mereka gila, mereka kapasitasnya tidak benar-benar terlihat, mereka mereka nggak bisa mengekspresikan. Tapi ketika mereka menyadari bahwa mereka nggak salah, dan kemudian mereka menyadari, oh bukan hanya karena saya nggak salah, perbedaan saya sebenarnya adalah superpower. Dan tentu saja di dalam film lanjut dan mereka menggunakan superpower untuk menggunakan dunia untuk menyelamatkan dunia apapun juga. Typical film Hollywood. Tapi sekarang mari kita lihat kehidupan kita. Sepertinya similar, seperti sama, kita berbeda, kita pikir salah, kita mencoba untuk menyembunyikan, dan tujuannya dari X-Men kelas ini, dan tentu saja semua akses classes, ini tentang kamu mengenalin itu bahwa kamu nggak salah, dan kamu hanya berbeda. Jadi, saya lakukan clearing, mungkin kita bisa mengubah sesuatu, saya bisa merasakan energi yang, jadi, coba saya lihat apa yang mau saya lakukan. Saya pikir banyak dari kamu tahu tentang Big Five dan juga tentang struktur. Jadi terutama jika kamu telah melakukan Global Foundation atau Foundation Class belakangan ini, kita bicara tentang struktur. Jadi jika kamu melihat struktur dari kehidupan kamu, semua adalah tentang menyembunyikan diri kamu. Atau mencoba untuk terlihat tapi tidak benar-benar menjadi kamu dan terlihat. Seperti mencoba untuk menaruh diri kamu keluar, image yang bagus yang kamu pikir orang akan menyukai kamu. Tapi tentu saja di dalam gambaran itu kamu perlu membuktikan, kamu menyembunyikan perbedaan kamu tidak kenalin bahwa itu adalah briliannya kamu, superpowernya kamu. Jadi seberapa banyak big five dan structures yang kamu gunakan untuk tidak mengenalin, untuk tidak melihat dan mengenalin kamu punya perbedaan. Mari saya membahas berapa banyak Big Five dan struktur yang kamu gunakan untuk tidak menghargai perbedaan kamu yang kamu pilih. Kamu tidak pikir perbedaan kamu itu berharga, bernilai. Kamu pikir perbedaan kamu masalah dan kesalahan. Semua yang muncul bersediakah untuk dihancurkan dan tidak diciptakan semuanya, please. Let's wrong with my papa online chat voice for attention. Salah satu yang bagus. Berapa banyak Big Five dan struktur yang kamu gunakan untuk tidak menghargai perbedaan kamu, untuk tidak menghargai perbedaan kamu dan menyembunyikan perbedaan kamu dan mencoba untuk menjadi normal, ya kamu mencoba untuk menjadi normal yang kamu pilih. Everything that is, semuanya itu bersediakan untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Saya terangkan beberapa penasihat bahas kompetensi. Apa itu X-Men Things tentang pertama, mari saya pergi ke yang nggak linear. Kamu nggak linear sebenarnya. Kamu hanya mencoba sangat sulit untuk membuat kamu linear, untuk menstruktur segala sesuatu, jadi kamu tahu nextnya apa, berikutnya apa, jadi kamu nggak salah ketika kamu struktur segala sesuatu dalam kehidupan kamu, segala sesuatu jadi lambat dan sangat membosankan. Mari kita bermain dengan pertanyaan ini, tidak ada yang jawabannya benar dan salah, tanya pada diri kamu sendiri.
Walaupun ketika saya minta kamu untuk tanya pada diri kamu sendiri, seperti seperti sulit. Coba lihat, sebelum saya memberikan kamu pertanyaan, berapa banyak dari kamu, energi kamu, connect kepada banyak sekali orang, mencoba untuk mendapatkan jawaban. Apakah kamu nyadarin itu? Saya bahkan belum lempar pertanyaan, tapi oke, kamu prepare untuk itu. Secara energetically, kamu sense pertanyaan itu, dan kemudian kamu connect kepada banyak sekali orang, kamu di dalam pikiran semua orang, mencoba untuk mendapatkan jawaban yang benar, dan jika kamu melakukan ini, apakah masih banyak sekali orang seperti menjadi sulit untuk kamu menjadi kamu karena kamu tidak tahu apa realita kamu, tapi ini bukanlah masalah karena ini adalah kamu punya super ability kamu, kemampuan kamu. Mari kita melihat energinya, berapa banyak orang yang kamu connect kepada kamu sekarang. Lebih dari 10.000, 15.000, ayo 500.000, tak? 500.000, ya. Jadi sekarang ini di mana kamu merasa di dalam pikiran kamu, kamu sulit untuk mendapatkan peace, kedamaian, dan momen keheningan karena kamu connect kepada banyak sekali orang, dan ini bukanlah suatu kesalahan. Jika kamu adalah X-Men, kamu lebih cepat dan lebih aware terhadap orang lain dan kamu merasakan jauh lebih intens. Jadi, contoh ketika seseorang menjudge kamu, walaupun itu hanya judgment yang kecil, tapi ketika kamu perceive sangat intens dan kuat. Jadi, pertanyaan yang saya ingin tanya adalah pertanyaan yang boring. Truth, apakah kamu expand? Dan saya mengerti bahwa banyak sekali orang mereka mencoba mengatakan enggak. Jadi, untuk membuat lebih mudah untuk kamu dapat yes atau kamu dapat no, itu nggak ada masalah. Semua point of view yang kamu miliki tentang X-Men, gimana pun kamu memutuskan kamu adalah salah satunya, atau kamu memutuskan kamu bukan salah satunya, gimana kamu tidak bersedia untuk perceiving, menerima energi kamu dengan lebih jelas, dan dimanapun kamu masih memiliki keperluan untuk menyembunyikan kamu, untuk berpura-pura menjadi normal, bersedia untuk dihancurkan dan tidak diciptakan semuanya. Let's wrong with paper connection by Papa and Spion. Satu lagi. Jadi, berapa banyak device dan struktur yang kamu gunakan untuk menciptakan takut untuk menjadi berbeda. Menjadi berbeda, rasa takut menjadi berbeda, dan memiliki kebutuhan untuk menyembunyikan perbedaanmu yang kamu pilih. Semuanya itu, times Godzilla, bersedia untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Dan wrong with paper only shot best Papa and Spion. Cuma lihat, ketakutan akan menjadi berbeda. Kamu tahu, kamu sangat berbeda. Seberapa sulitnya kamu untuk mencoba menjadi normal, kamu nggak sukses. Kamu sukses sedikit aja, sedikit. Dan itu adalah sangat membosankan buat kamu, momen yang sangat nggak asik. Kamu berbeda, tapi kamu nggak oke dengan kamu ketika berbeda. Kamu tidak memiliki kebahagiaan dengan itu, kesukacita dengan itu. Kamu melakukan kebalikannya, kamu takut untuk menjadi berbeda. Bagaimana kamu memiliki kemudahan untuk menjadi kamu. Seberapa banyak device dan struktur yang kamu gunakan untuk menciptakan takut untuk menjadi berbeda dan kebutuhan untuk menyembunyikan perbedaan kamu yang kamu pilih. Favorite, semuanya itu Godzilla kali bersedia untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Right, wrong, good, bad, papa, corner, shot, best, papa, and beyond. Dan sekarang, jika kamu tidak menjabat no, mari kita melakukan ada yang berubah truth. Apakah kamu expand? Ya, lebih direct, lebih langsung. Ya, sekarang judgment apa tentang kamu yang menjadi so different? Saya salah, saya aneh, saya nggak harus melakukan terlalu berbeda. Ibu saya tidak menyukainya. Orang tidak menyukai saya. Apalagi, semua yang muncul, Times Godzilla bersedia untuk dihancurkan dan tidak diciptakan.
Right wrong good bad Papa coordination plus both and beyond. Saya bisa bertanya pertanyaan ini non-stop. Judgment apa tentang kamu menjadi sangat berbeda? Saya juga mendapatkan, no, enggak, saya enggak berbeda. Di mana kamu mempertahankan untuk membuktikan kamu tidak berbeda, yang artinya kamu tidak jadi kamu, bersedia untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Right wrong good bad Papa coordination plus both and beyond. Dan ketika kamu mengatakan terlalu amazing, ada sesuatu yang dimana tidak kayak pada tempatnya. Jadi di akses kita bicara tentang struktur, dan salah satu struktur adalah tentang struktur dari moralitas. Ketika kamu memiliki sesuatu yang sangat hebat, kamu selalu berpikir ada kata yang salah, immoral, karena orang lain tidak memiliki kemampuan ini, dan kamu pikir, mengapa saya aja yang mempunyai kemampuan ini, dan kamu meng-cut off, kamu punya kemampuan, dan kamu nggak ingin tahu. Cukup untuk melakukan itu, dimanapun, membandingkan diri kamu dengan orang lain, dan kamu punya struktur dari moralitas tidak mengizinkan kamu untuk dari orang lain bisa menjadi seperti itu, jadi kamu nggak bisa jadi seperti itu, nggak bisa jadi apapun, bersediakah untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Right, wrong, good, bad, pop, online, chat, best, pop, and beyond. Apa X-Men Class tentang, nah sekarang saya memiliki ide beberapa dari kamu, dan itu untuk beberapa dari kamu yang mencoba untuk menjadi normal, coba untuk tidak menjadi kamu, untuk tidak melihat perbedaan kamu sebagai suatu yang hebat, sebagai superpower, kapasitas kamu, dan dia juga untuk orang-orang yang jika kamu memiliki pekerjaan kamu, misalkan orang tua dan kamu punya anak yang memiliki kemampuan seperti ini, jadi di dalam akses kita panggil X-Men karena mereka mempunyai kapasitas spesial dan banyak sekali kemampuannya adalah mereka ADD, ADHD, OCD, autism, dan banyak lagi yang lainnya. Dan beberapa dari kamu, wait, tunggu, 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 Ren. Super ability, mengapa kamu tetap mengatakan semua ketidakmampuan ini? Dan itu adalah tidak punya kemampuan karena orang tidak mengerti itu di dalam realita ini. Dan sekarang ketika saya mengatakan itu, jika kamu adalah X-Men dengan seseorang judgment, kamu persif dengan sangat kuat. Jadi, contoh jika kamu berbeda, katakan kamu memiliki autism. Mari, truth. Apakah kamu memiliki autism? Kamu memiliki OCD? Hmm, kamu adalah control freak. Truth. Apakah kamu memiliki ADD? Ya. Apakah kamu memiliki ADHD? Ya, semuanya dan hampir semuanya. Jadi, dan sekarang ketika seseorang menjudge kamu, kamu persif dengan sangat intens. Kadang-kadang kamu bahkan tidak tahu bagaimana berhadapan dengan hal itu, dan kamu otomatis responnya adalah, oke, mungkin saya menyembunyikan diri saya, menghilang. Jadi nggak seorang pun yang bisa menjudge saya. Tapi, dan itu adalah bukan solusi yang bagus dan tidak benar bekerja, karena ketika kamu mencoba untuk menyembunyikan diri kamu, kamu masih terhubung dengan banyak sekali orang. Dan mengconnect bukan bukan kata yang tepat. Kamu aware, menyadarin. Ketika mereka menjudge kamu, kamu perceive, dan kalian kamu pikir itu adalah kamu. Banyak sekali dari kita mencoba untuk menciptakan kehidupan kita berdasarkan dari apa yang orang lain judge sebagai, ketika seorang mengatakan kamu sebagai, oh kamu terlalu lambat, oke, dan kemudian saya lambat. Seorang menjudge kamu, kamu terlalu bodoh, oke, saya bodoh. Tapi kemudian pada saat yang sama kamu tahu itu bukanlah kamu, itu bukanlah kebenaran. Jadi, dan ini di mana X-Men, anak-anak X-Men, sulit untuk mereka, bukan karena mereka memiliki masalah, tapi karena mereka sangat berbeda, dan tidak seorang mengerti mereka semua. Karena tidak ada seorang mengerti mereka, mereka mencoba untuk, orang-orang mencoba untuk memperbaiki mereka untuk menjadi normal. Tapi ketika kamu memiliki kesempatan untuk berhadapan dengan anak-anak itu, contoh dengan anak-anak autistik, kamu tahu bahwa mereka sebenarnya adalah sangat cepat kemampuan mereka, dan di mana orang nggak tahu. Dan mengapa mereka tidak benar-benar berkomunikasi. Mereka sebenarnya melakukan komunikasi, mereka hanya tidak berkomunikasi secara verbal seperti kita, karena
komunikasi verbal seperti terlalu lambat, kamu ada formula kan sentence-nya, grammarnya mesti benar banyak sekali dari kita terlalu banyak dan terlalu lambat. Kamu berharap kamu hanya kirimkan pikiran kamu ke orang, kamu telah melakukan itu sebenarnya. Tapi untuk X-Men, anak-anak X-Men ketika mereka mencoba untuk berkomunikasi secara energetically, aduh, itu orang dewasanya bodoh banget, mereka nggak ngerti. Dan kemudian mereka akan menjudge anak-anak, kenapa kamu nggak berkomunikasi ya? Dan kemudian tentu saja anak-anaknya bilang, makin kesel, saya komunikasi, kamu yang idiot, kamu nggak ngerti. Dan sekarang adultnya menjudge anak, kenapa kamu marah-marah? Jadi, jika kamu mencoba untuk berkomunikasi dengan orang dan mereka nggak get it, dan mereka tanya lagi, tentu aja kamu makin marah, dan saya ingin kayak bunuh kamu. Jadi, expand kelas ini untuk kita, untuk menemukan kita punya kemampuan yang nggak seorang pun bisa mengerti. Dan kamu tidak perlu menyembunyikan lagi, kamu tidak perlu merasa bersalah, kamu tidak merasa malu lagi tentang segala sesuatu perbedaan itu. Dan ketika kamu mengenalin, kehidupan kamu menjadi sangat berbeda. Seperti superhero di dalam kelas X-Men film, ketika mereka menyadari bahwa ini adalah power dan superpower, mereka bisa menggunakan itu. Saya berikan kamu satu atau beberapa contoh, berapa superpowernya mereka. Berapa banyak dari kamu akhir-akhir ini, saya katakan akhir-akhir ini, kamu terus-menerus merasa capek. Dan terutama akhir-akhir ini, saya capek, kamu perlu merasa kamu memaksa diri kamu untuk melakukan segala sesuatu, dan kemudian setelah kamu melakukan, dan sekarang aku nggak ada energi, dan saya pengen tidur. Dan kemudian seberapapun kamu tidur, dan saya masih capek, dan kemudian kamu memaksakan diri kamu untuk melakukan kehidupan lagi, bla bla bla. Apakah kamu pernah melihat anak-anak dengan ADHD dan merasa capek? Enggak, mereka hiperaktif. Kamu menjudge mereka hyperaktif sebagai sesuatu yang salah, tapi mereka nggak merasa bersalah. Mereka punya banyak sekali energi. Jadi, super kemampuan yang tidak seorang pun mengerti. Tapi sekarang bayangkan ini. Anak-anak yang ADHD, hiperaktif, dikatakan tidak punya memiliki kemampuan dalam realita ini ketika banyak sekali menerima judgment seperti itu, yang dimana kita banyak sekali menerima judgment setiap saat dan dia mengatakan, oh ini ada, saya pikir salah, saya nggak harus milikin ini, saya harus potong ini, dan kemudian sekarang ketika kamu potong, contoh, orang akan memberitahu pada kamu, kenapa kamu lagi muter-muter aja, bisa nggak duduk di situ dan jangan bergerak. Dan itu salah satu yang paling sulit untuk dicapai, bagaimana jangan bergerak gitu ya. Dan kemudian sekarang kita sebagai orang dewasa, oke, saya nggak memiliki energi. Jika kamu memiliki sedikit ADHD, hidup kamu akan menjadi berbeda, kamu menciptakan lebih banyak hal. Dan ini hanya contoh. Dan dengan autism juga, mereka tidak, pikirannya tidak berfungsi linear, mereka tidak memiliki otak kiri, otak kanan, teori-teori yang bodoh. Semua pikirannya berfungsi, otaknya berfungsi. Ini di mana ketika kita membeli banyak sekali point of view dari semua orang dan segala sesuatu, kita harus menjadi seperti apa, kita punya kanan, kiri, kita punya otak, mintakan untuk logika dan untuk kreativitas, dan seberapa banyak dari kamu, ketika saya bicara tentang itu, hmm, saya merasa teori kiri, otak kanan nggak ada hubungannya dengan saya, karena kamu tahu, karena kamu berbeda. Jadi, dan itu adalah bukan sesuatu yang salah, kamu bukan salah dengan semua otak yang berfungsi, kamu bisa mencapai lebih banyak lagi dan kamu jauh lebih aware. Kamu awareness kamu jangan jangan mengizinkan awareness kamu menjadi masalah buat kamu. Awareness kamu jika kamu aware, kamu bisa melakukan banyak hal. Contoh sekarang kamu aware terhadap 100.000 orang. Jika kamu bisa merasakan apa yang terjadi dalam dunia mereka, bagaimana kamu bisa menggunakan untuk kemampuan kamu? Banyak sekali pertanyaannya yang teorisnya adalah bagaimana kamu bisa menggunakan itu untuk kemampuan, untuk keuntungan kamu. Guys, untuk semua yang kamu sense, jangan membuat itu menjadi masalah, jangan menjudge itu,
tanya pertanyaan, bagaimana saya bisa menggunakan ini untuk keuntungan saya. Jadi untuk membeli sesuatu, misalkan kamu ingin negotiate harga yang bagus, jika kamu bisa membaca pikiran orang itu, kamu mendapatkan keuntungan. Tapi tentu saja struktur dalam moralitas tidak mengizinkan kamu untuk mendapatkan keuntungan. Semua struktur moralitas yang semua struktur akan moralitas yang kamu gunakan untuk melawan kamu, untuk membuat kamu untuk tidak mendapatkan keuntungan bahkan bersediakah untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Right, wrong, good, bad, pop, pop, online, shot, best, pop, out, and spills. Yang saya lakukan semua struktur moralitas yang kamu gunakan untuk melawan kamu, untuk membuat kamu tidak mendapatkan keuntungan, bersedia untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Right, wrong, good, bad, pop, pop, online, shot, best, pop, out, and spills. Beberapa dari kamu lagi menguap dan itu bagus. Semua struktur moralitas yang kamu gunakan untuk melawan kamu, untuk membuat kamu tidak bisa mendapatkan keuntungan itu, padahal kamu yang bisa mendapatkan keuntungan itu, bersedia untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Right, wrong, good, bad, pop, online, shot, best, pop, out, and spills. Saya jalankan clearing ini 3 kali, masih tetap heavy. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu menyukai untuk menggunakan apapun yang kamu milikin untuk melawan kamu? Jadi, semua struktur dari moralitas yang kamu gunakan untuk melawan kamu, untuk membuat kamu lebih lambat, untuk membuat kamu sedikit aware-nya, ketidakmampuannya, dan tidak mendapatkan keuntungan, bersedia untuk dihancurkan dan tidak diciptakan semuanya. Saya contoh beberapa pokok nature, best pokok and skills. Kamu merasa di mana saya di sini, apa yang sedang terjadi, seperti blank mungkin. Jadi karena dengan clearing tentang struktur dan Big Five, kita menciptakan perubahan jauh lebih cepat, jauh lebih mudah, dan lebih dalam. Dan tentu saja, jika kamu telah hadir kepada kelas-kelas terakhir, akan ada personality, dan itu topik yang luas, tapi bagaimana jika ada sesuatu yang kamu tahu akan berkontribusi untuk seseorang di sekitar kamu, karena kamu harus berhadapan dengan anak-anak X-Men, misalkan. X-Men Class akan welcome kepada kamu, itu adalah kontribusi yang sangat besar untuk kehidupan orang. Dan saya melakukan X-Men Class untuk 6-7 tahun, saya pikir. Saya ingat satu feedback dari peserta di Korea, 5 tahun yang lalu, saya ke Korea dan saya melakukan X-Men Class. Dan setelah itu, ada satu peserta saya, dia memiliki anak autistik. Saya nggak bisa mengerti anak saya, tetapi anaknya tentu saja selalu marah, kenapa mami nggak ngerti saya. Dan tiba-tiba dia merasa, oh wow, sekarang saya bisa mengerti apa yang anak saya mencoba untuk memberitahu pada saya. Dan kemudian mereka bisa berkomunikasi lebih baik dan dia mengedukasi anaknya lebih baik lagi. Jadi, dan ini adalah malam ini hanya introduction yang cepat tentang expand class. Jika kamu tertarik, saya suka untuk melihat kamu di dalam kelas dan kita bisa menjelajahi lebih banyak lagi. 30 menit kita bisa menciptakan perubahan ini saat untuk mengclear semua limitasi, semua crazy energy yang kamu gunakan untuk menyembunyikan kamu, melawan kamu, apa yang bisa terjadi dalam 2 hari. Hari saya lihat kapan, saya nggak ingat, Juli 6 dan 7 itu adalah satu di Jakarta. Dan jika kamu tertarik, kontak Pena. Saya tahu orang tua Pena. Dan di Agustus ada di Mumbai, India, 1 minggu sebelum Gary dan Kalpana Advanced Body Class. Saya juga melakukan 3D Body Class di India. Jadi saya akan melakukan X-Men di Mumbai, Agustus 10, 11, dan 3D Body Class 14, 15, 16 dengan Chandana, dan kemudian Advance dengan Gary.
Dan Kalpana 17, 18, 19. Oke, Agustus yang sibuk. Jadi, jadi jika kamu tertarik, tolong kasih tahu saya kontak host untuk di India kamu kontak Rasi. Mungkin kamu semua tahu. Dan Smriti. Oke, saya nggak pikir dia ada di sini. Jadi, jika kamu merasakan, apalagi yang bisa mungkin, kita benar-benar bisa mm, menggali dan keluar dari kesalahan. X-Men Class adalah salah satu yang dimana membantu saya banyak sekali. Jika kamu X-Men, ini adalah simptom yang kamu miliki banyak sekali hal di pikiran kamu yang kamu pengen katakan. Ada banyak sekali perkataan yang pengen keluar dan kayak susah keluarnya dan kamu nggak bisa menghabiskan pembicaraannya dan kamu keluar lagi yang lain, lain-lain. Dan kemudian di mix jadi satu grammarnya, terus kemudian kamu just lagi. Dan kamu bukan satu-satunya kan? Saya juga dan saya bicara banyak sekali. Dan kemudian apapun yang saya mau katakan adalah ketika saya masih kecil, saya nggak bicara. No, you talking a lot. Oke, guru sekolahnya komplain kepada ibu saya dengan yang cara paling kreatif. Ibu saya sangat takut, oke, apa yang salah dengan anak saya? Dan beberapa tahun yang lalu, setelah saya hadir ke dalam kelas, saya nggak salah, ini aja. Dan setelah X-Men Class, saya menyadarin bukan hanya di mana saya nggak salah, tapi saya memiliki ability yang super. Dan sekarang saya bicara banyak. Dan sekarang saya travel, bicara banyak, mengubah kehidupan orang lain. Dan ini apa yang saya lakukan sekarang. Keluar dari yang salah, kamu akan bisa berkontribusi pada dunia, keluar dari kesalahan dan kontribusi kepada dunia ini. Terima kasih. Good night semuanya. Jangan menjudge diri kamu jika kamu tidak bicara dengan benar. Jika ada 5 hal yang mau keluar, lihat saya, kita nggak salah. Bye-bye.